Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Chelsea harus segera menentukan apa yang akan mereka lakukan untuk Lukaku. Mereka tidak bisa memasukkan nama Lukaku di bursa dengan harga tinggi. Bahkan klub Arab saja hanya menawar Lukaku dengan harga 50 juta dan itu bukan kebetulan. Jadi menurut Marotta, kalau klub Arab aja cuma nawar Lukaku 50 juta, berarti kan harusnya harga pasaran di Eropa jauh di bawah itu. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan. Komedi Mercato teman-teman, tadi malam tiba-tiba negosiasi perpindahan Brozovic ke Al Nassr kolaps. Kok bisa-bisanya? Padahal sebelumnya negosiasi berjalan positif walaupun sempat agak sengit ya. Ketika Brozovic perlahan minta kenaikan gaji nih terus-menerus. Sebelumnya ditawar 45 juta untuk 3 tahun, lalu Brozo ditawar 60 juta untuk 2 tahun masih menolak. Tetapi akhirnya tercapai kesepakatan antara Brozovic dan Al Nassr di angka 100 juta untuk 3 tahun. Nah tapi teman-teman, tiba-tiba saja ya ketika Brozovic sudah deal dengan Al Nassr, Al Nassr malah ngelawak. Yang sebelumnya Al Nassr sudah sepakat ya dengan Inter akan memberikan mahar sebesar 23 juta untuk membeli Brozovic. Tiba-tiba Al Nassr nurunin harga ke penawaran awal ya di harga 15 juta. Sudah pasti Inter menolak karena ketika pertama kali Al Nassr nawar Brozovic ya ke Inter, itu ya harganya 15 juta, kemudian naik menjadi 23 juta. Jadi situasinya bener-bener lawak banget sih teman-teman. Sebelumnya Inter dengan Al Nassr sudah sepakat, yang belum sepakat adalah Brozovic dengan Al Nassr. Giliran Al Nassr dengan Brozovic ya sudah deal, harusnya kan udah selesai lah. Dengan Inter udah sepakat 23 juta, dengan Brozovic udah sepakat 100 juta. Ini tiba-tiba Al Nassr nurunin harga jadi 15 juta. Tetapi tidak lama kemudian, ini gue baca dari beberapa media, akhirnya Inter dengan Al Nassr sepakat ya. Inter nurunin harga tidak di angka 23 juta, Al Nassr naikin harga tidak di angka 15 juta. Jadi ketemu di tengah di angka 18 juta untuk membeli Brozovic. Tetapi teman-teman, ini terlihat banget sih bahwa manajemen Inter memang dari zaman ke zaman nggak pernah jago dalam menjual pemain ya. Kalau kita ngejual pemain pasti harganya murah-murah banget. Kemarin Marotta memberikan statement teman-teman terkait situasi transfer Brozovic. Dia bilang begini, kami tidak dalam situasi wajib mengeluarkan Brozovic dari tim. Kami tidak memiliki kewajiban untuk menjual Brozovic. Ini semua tergantung dari si pemain dan akan selalu seperti itu. Tetapi yang pasti negosiasi dengan Al Nassr masih berjalan. Kemudian komedi yang kedua untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman datang dari Azpilicueta yang sebelumnya dikabarkan tinggal menunggu waktu saja untuk bergabung ke Inter. Tadi malam Hirwigonya malah ke Atletico Madrid teman-teman, kocak banget. Chelsea akhirnya melepas Azpi secara free agent dan itu merupakan bentuk penghormatan Chelsea untuk mantan kapten kesebelasannya. Dan kemudian Azpi segera berlabuh ke Atletico Madrid. Dia sudah sepakat secara personal karena mendapatkan dorongan dari pihak keluarga yang ingin mudik ke Spanyol. Ini menurut gue sangat menyedihkan dan pukulan telak sih teman-teman. Lini belakang kita butuh pemain yang tidak hanya senior tetapi juga punya pengalaman internasional, punya pengalaman juara. Sebelumnya kita erat dikaitkan dengan Nacho tapi gagal, dan sekarang erat dikaitkan dengan Azpi dan gagal juga. Gua sejauh ini belum melihat nih ada pemain dengan profil seperti mereka ya. Senior bergelimang gelar juara di pasaran dengan harga murah atau gratis. Gua belum nemu nih. Marotta juga berkomentar tentang Azpi. Dia bilang begini, saya melihat dia mendapatkan tawaran dari Spanyol dan saat ini sedang bernegosiasi. Kami memang mempertimbangkan Azpi sebagai opsi yang bagus untuk lini belakang, tetapi saat ini dia fokus untuk pindah ke Spanyol. Selain berkomentar tentang situasi Brozovic dan Azpi, Marotta juga menyampaikan beberapa statement tentang bursa transfer ya teman-teman. Jadi ceritanya dia sedang ketemu dengan direkturnya Sassuolo ya di sebuah hotel, dan ketika selesai meeting dengan Presiden Sassuolo, dia keluar restoran, itu langsung dicegat oleh wartawan Sky Sport ya, langsung ada wawancara dan diberikan beberapa pertanyaan terkait bursa transfer. Gua akan bacain statementnya. Chelsea harus segera menentukan apa yang akan mereka lakukan untuk Lukaku. Mereka tidak bisa memasukkan nama Lukaku di bursa dengan harga tinggi. Bahkan klub Arab saja hanya menawar Lukaku dengan harga 50 juta dan itu bukan kebetulan. Jadi menurut Marotta, kalau klub Arab aja cuma nawar Lukaku 50 juta, berarti kan harusnya harga pasaran di Eropa jauh di bawah itu. Lalu Marotta melanjutkan, dia bilang begini, Ausilo dan Bacin telah melakukan pekerjaan dengan baik.
Contohnya dalam transfer Thuram, kami memiliki pemain-pemain incaran yang sangat menarik dan disukai oleh banyak tim. Lalu untuk situasi Lukaku, Chelsea menganggap dia bukan bagian dari proyek masa depan. Dari statement ini sepertinya Marotta sedang bilang, sudahlah kita percayakan saja kepada Ausilo dan Bacin ya, karena selama ini mereka bekerja dengan baik dan saat ini sedang proses untuk negosiasi dengan Lukaku. Lalu Marotta juga berpendapat tentang Onana. Marotta mengatakan, Ausilo sedang berusaha mencari kepastian tentang Onana, tetapi sejauh ini belum ada tawaran resmi dari United. Sampai dengan tadi malam belum ada tawaran resmi ternyata teman-teman dari United. Itu menurut Marotta sih, nggak tahu beneran apa enggaknya. Kemudian Marotta juga berkomentar tentang pemain muda Inter ya, asal Argentina, wonderkid juga, Valentin Carboni. Dia bilang begini, saya menyarankan dia untuk bisa bermain rutin di musim depan. Dia harus mencontoh langkah sukses yang diambil kakaknya. Jangan lupa kakaknya juga dipanggil oleh timnas Argentina. Sepertinya ini Marotta ingin meminjamkan Valentin Carboni ya ke klub lain di musim depan supaya mendapatkan kesempatan bermain rutin. Lalu Marotta berkomentar juga tentang Fratesi. Dia bilang begini, negosiasi kami dengan Fratesi tidak ada hubungannya dengan Brozovic. Kami harus memastikan memiliki energi yang bagus di lini tengah dan pemain itu saat ini dimiliki oleh Sassuolo. Wah, ini tumben-tumbenan nih, Marotta berani yang mengekspresikan bahwa dia sedang mengincar seorang pemain. Kemudian Marotta menutup sesi interviewnya dengan kalimat yang sangat menarik teman-teman, kalimat metafor. Dia bilang begini, izinkan saya untuk menjelaskan situasi bursa transfer ini dengan kalimat kiasan, dengan kalimat metafor. Beberapa orang melihat sepak bola seperti harimau ganas yang harus dibunuh. Dan yang lain melihat sepak bola seperti sapi yang akan diperah. Dan beberapa lainnya memandang sepak bola seperti kuda kokoh yang harus menarik gerobak yang sangat berat. Berarti ada harimau, ada sapi, ada kuda. Ini kira-kira Marotta sedang menyindir siapa nih? Apakah menyindir Zhang? Kalau menurut teman-teman, Zhang sedang memperlakukan Inter seperti apa nih? Seperti harimau, sapi, atau kuda? Kemudian yang terakhir dari cerewetin Inter hari ini datang dari Raul Bellanova yang akhirnya menandatangani kontrak dengan Torino. Setelah selesai menandatangani kontrak, dia disamperin oleh wartawan. Kemudian Raul Bellanova ngomong begini, saya adalah fans Inter sejak kecil dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup. Sepertinya Bellanova masih menaruh harapan ya bahwa di masa yang akan datang dia bisa bermain lagi untuk Inter. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.